Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Susanti dari Prodi Bahasa Inggris Reguler Plus Universitas Pancasakti Bekasi semester 1. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Emotional Intelligence, di mana dosen pengampunya Ibu Rita Aryani MM, dengan tema upaya meningkatkan prestasi belajar melalui kecerdasan emosi. Nah, latar belakang dari pengambilan tema saya adalah saya sangat tertarik akan pendapatnya dari Goleman, yang dalam bukunya beliau mengatakan bahwa faktor IQ hanya mengambil 20% dari kesuksesan seseorang. 80% sisanya ditentukan oleh faktor lain, salah satunya adalah kecerdasan emosional atau IQ. Nah, dari sini saya ingin mengkaji lebih dalam seberapa penting sih kecerdasan emosi dalam meningkatkan prestasi belajar. Nah, di sini saya akan memaparkannya lebih lanjut. Nah, pengertian kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk mengendalikan emosi dan rasional secara bersamaan dengan kondisi yang tepat. Kemudian, setiap orang memiliki kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional yang berbeda-beda. Nah, faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional itu ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu biasanya dari dirinya sendiri maupun dari keluarga. Kemudian faktor eksternal yaitu dari lingkungan tempat tinggal ataupun dari teman bermainnya. Nah, itu sangat mempengaruhi kecerdasan seseorang secara emosional. Nah, beberapa dasar kemampuan dalam teori kecerdasan emosional yang diungkapkan oleh Daniel Goleman yaitu yang pertama, mengenali emosi diri. Nah, kemampuan untuk mengenali emosi, kemampuan untuk mengenali perasaan saat perasaan itu muncul. Nah, jadi menurut Daniel Goleman, dasar kemampuan dari teori kecerdasan emosional yaitu seseorang harus mampu mengenali emosi dalam dirinya sendiri. Apakah emosi yang muncul itu adalah perasaan sedih, atau senang, atau kecewa. Nah, itu harus mampu dikuasai oleh setiap individu. Nah, yang kedua yaitu mengelola emosi. Kemampuan ini berkaitan dengan kemampuan untuk menghibur diri sendiri dari kesedihan, rasa cemas, putus asa, gelisah, serta berusaha bangkit dari keterpurukan. Nah, jadi menurut Daniel Goleman, dasar kemampuan di dalam teori kecerdasan emosional itu seorang individu harus mampu mengelola emosinya. Jadi jangan terlalu larut apabila dia sedang sedih atau kecewa, dia tidak terus berlarut dalam kekecewaan atau kesedihannya. Dia harus mampu bangkit dari keterpurukan. Nah, yang ketiga, memotivasi diri sendiri. Nah, menurut Daniel Goleman, seseorang yang bisa memotivasi dirinya sendiri adalah seseorang yang memiliki dasar kemampuan kecerdasan emosional. Nah, yang kemudian mampu mengenali emosi orang lain atau berempati. Nah, jadi orang yang memiliki empati yang tinggi atau rasa peduli terhadap orang lain, menurut Daniel Goleman juga mereka sudah dikatakan memiliki dasar kemampuan kecerdasan emosional. Nah, kemudian upaya meningkatkan kecerdasan emosi dalam kehidupan sehari-hari. Yang satu, membiasakan anak menentukan perasaannya secara tepat. Nah, di sini maksudnya contoh kecilnya misalkan pada saat perlombaan. Nah, anak tersebut kalah dalam perlombaan. Biasanya seorang anak apabila kalah dalam perlombaan dia akan merasakan rasa sedih atau kecewa. Nah, sebagai orang tua atau sebagai guru kita harus bisa mengarahkan bahwa dalam pertandingan pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Dan apabila kita kalah kita harus berbesar hati. Jadi sebisa mungkin untuk melatih kecerdasan emosi kita harus bisa menumbuhkan hal-hal positif di dalam diri serta didik kita. Kemudian yang kedua, mengajarkan anak untuk menyatakan kebutuhan emosinya. Nah, di sini salah satu contohnya seperti ini. Misalkan seorang ayah yang dari pagi sampai sore kerja hingga larut malam,
Dan ketika ia berangkat anaknya belum pulang, pasti pas ketika ia pulang akan merasa kangen dengan anaknya. Nah, maka orang tua harus menunjukkan ekspresi rasa kangennya itu mungkin dengan cara memeluk anaknya atau mengucapkan, wah ayah kangen banget nih sama adek, seharian gak ketemu gitu. Nah, dari situ dengan pembiasan-pembiasan seperti itu, jadi anak terbiasa untuk mengungkapkan apa yang ia rasakan, karena sedari kecil ayahnya atau orang tuanya sebagai orang terdekatnya selalu mengajarkan hal-hal tersebut, sehingga nanti ketika dewasa seorang anak akan menjadi anak yang terbuka dan tidak tertutup. Kemudian yang ketiga, menghormati perasaan orang lain. Nah, di sini menghormati perasaan orang lain bisa diartikan seperti ini. Misalkan dalam menentukan sekolah, ibu memilih sekolah A, tapi si anak ingin bersekolah di sekolah B dengan alasan tertentu, maka kita sebagai orang tua harus menghormati pilihan anak kita. Nah, dengan cara seperti itu anak akan belajar, oh iya ternyata dengan menghargai perasaan orang lain, saya akan diperlakukan dengan baik, seperti itu. Nah, kemudian mencari pemecahan masalah yang terjadi. Nah, di sini contohnya apabila misalkan seorang anak akan tampil dalam perlombaan, pasti akan merasa gugup gitu kan, atau nervous. Nah, kita harus membantu nih gimana caranya ya supaya anak ini tidak nervous atau tidak gugup lagi. Nah, seperti itu. Kemudian pengaruh kecerdasan emosi terhadap prestasi belajar. Nah, dengan kegiatan-kegiatan yang dapat mengasah kecerdasan emosional, maka sudah pasti berpengaruh terhadap prestasi belajar, karena kunci utama meraih prestasi akademik adalah adanya rasa ketertarikan. Nah, kemudian ketertarikan itu akan memunculkan semangat. Semakin seorang siswa memiliki semangat, memiliki rasa percaya diri yang baik, mampu mengungkapkan perasaannya secara tepat, sehingga dalam dirinya akan timbul emosi yang positif. Nah, sehingga mereka dapat mengutarakan ide-idenya dari rasa keingintahuan yang tinggi akan ilmu pengetahuan tersebut. Nah, jadi dengan pembiasaan hal-hal baik gitu diharapkan dapat membuat kondisi emosional seorang anak tersebut menjadi positif, tidak negatif ya. Dengan hal-hal positif, kegiatan-kegiatan positif, maka kecerdasan emosi juga yang tumbuh akan menjadi positif. Nah, kemudian cara melatih kecerdasan emosi anak. Yang pertama yaitu membaca buku. Nah, ini biasanya dilakukan oleh orang tua sebelum anaknya tidur, dan ternyata ini sangat baik untuk melatih kecerdasan emosi pada anak. Nah, yang kedua, melatih kesabaran. Nah, melatih kesabaran ini bisa dilatih dengan cara kita mengajarkan anak untuk membiasakan diri untuk mengantri apabila ingin membeli tiket atau akan memasuki sebuah wahana. Biasakanlah sedari kecil untuk mengantri, karena ternyata itu bisa melatih kecerdasan emosi pada anak. Nah, kemudian tumbuhkan rasa tanggung jawab. Di sini contohnya ini sangat harus dididik dari kecil. Tumbuhkan rasa tanggung jawab. Contoh sederhananya, misalkan ketika anak kecil biasanya kalau main aja semua diberantakin gitu kan, tapi nggak mau beresin. Nah, sebagai orang tua yang sejatinya adalah guru kodrati, harus mendidik anaknya nih, kalau habis mainan beresin ya, supaya rumahnya rapi. Nah, jadi dengan pembiasan-pembiasan tersebut, jadi dia akan bertanggung jawab, apa yang dia kerjakan ya harus dipertanggungjawabkan. Apabila dia berantakin mainan, ya dia harus merapikannya, seperti itu. Nah, kemudian ajak anak untuk peduli dan berbagi. Nah, ini yang tadi seperti dikatakan oleh Daniel Goleman, dasar kecerdasan emosional adalah memiliki rasa empati. Maka sedari kecil anak harus dilatih untuk peduli dan berbagi. Apabila di sekolah dia membawa bekal, temannya nggak bawa bekal ya, berbagi kalau temannya mau. Atau misalkan dia punya pensil atau pulpen 2, temannya pensilnya patah, dia punya 2, maka 1 dikasih pinjam untuk temannya. Nah, dari hal-hal kecil seperti itu ternyata bisa untuk melatih kecerdasan emosi pada anak.
Kemudian melatih kepercayaan dirinya. Nah, melatih kepercayaan diri anak itu berarti kita harus mengajarkan anak untuk mampu tampil, mampu mengutarakan apa yang dia mau gitu, agar anak terbiasa untuk percaya diri, sehingga nanti ketika dia sekolah dia bisa mengungkapkan apa yang ide-ide kreatif yang mungkin dia hasilkan tanpa dia harus malu mengutarakannya, seperti itu. Nah, kemudian akibat rendahnya kecerdasan emosional, yang pertama, merasa sulit dalam mengikuti pelajaran. Tentu saja ini sangat berpengaruh ya. Kalau seorang peserta didik atau anak yang tidak memiliki ketertarikan akan pelajaran di kelas, maka pasti akan sulit untuk mengikuti pelajaran. Nah, yang kedua, kesehatan fisik mudah terganggu. Kok bisa kesehatan fisiknya terganggu? Nah, jelas bisa, karena dia udah gak tertarik nih sama pelajarannya, terus tugas-tugas yang diberikan juga banyak, otomatis dia jadi stres ya kan. Jadinya kalau stres gitu dia gak bisa memanage waktu untuk mengerjakan tugas secara baik, akhirnya dia lupa makan, kurang tidur, hasilnya adalah sakit. Makanya dibilang kesehatan fisik mudah terganggu. Kemudian kesehatan mental tidak stabil. Nah, biasanya orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional rendah itu sering marah, mudah kecewa, mudah tersinggung gitu, karena mereka tidak mampu mengenali emosi dalam dirinya sendiri dan mereka tidak mampu mengendalikannya, jadi mereka luapkan kepada orang di sekitarnya. Nah, kemudian hubungan dengan orang lain tidak baik, bahkan tidak memiliki teman, itu yang tadi saya katakan tadi. Jadi apabila kita tidak mampu memanage emosi yang muncul dalam diri kita dan kita luapkan ke lingkungan sekitar kita, otomatis orang lain akan terganggu gitu. Kok saya nggak salah apa-apa kok jadi dimarahin sama dia, padahal dia masalahnya dengan yang lain, seperti itu kira-kira. Nah, kemudian kesimpulan, kecerdasan emosional sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Dengan kecerdasan emosional yang baik membuat seorang pelajar diharapkan bisa dengan mudah untuk mengungkapkan ide-idenya, karena kurikulum saat ini mewajibkan peserta didik harus lebih aktif dan seorang guru hanyalah fasilitator. Kecerdasan emosi harus mulai dilatih sejak dini, dimulai dari orang tua yang sejatinya adalah guru kodrati bagi anak-anaknya. Karena kecerdasan emosi bukanlah kecerdasan intelektual yang bisa dipelajari dalam waktu singkat. Kecerdasan emosional haruslah selalu dilatih dan terus selalu dilatih melalui pembiasaan-pembiasaan yang bisa memicu meningkatnya kecerdasan tersebut, tentunya dengan hal-hal yang positif. Jadi dalam hal ini peran orang tua sebagai agen pendidikan yang pertama sangatlah penting. Nah, saya rasa cukup sekian presentasi dari saya dengan tema upaya meningkatkan prestasi belajar dengan kecerdasan emosional. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya mohon dibukakan pintu maaf, karena apa yang saya sampaikan hanya berdasarkan apa yang saya ketahui, apa yang saya baca. Maka dari itu saya mohon dibukakan pintu maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian materi ini. Akhir kata saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.